Salam tradisi, narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki, memperbincangkan tentang peran perempuan, emansipasi sebagai bagian dari subjek di dalam proses perubahan sekarang sangat menarik. Fragmen tadi menunjukkan kepada kita bahwa gejala tentang perubahan yang dialami oleh masyarakat kita itu ditandai oleh emansipasi dan partisipasi perempuan. Ini menjadi penanda baik karena ruang demokrasi memberi kesempatan untuk terciptanya egalitarianisme, tidak lagi ada diskriminasi. Fakta itu menggambarkan bahwa tantangan ini harus dijawab, didiskusikan, sehingga akan bermanfaat buat masa depan bangsa ini. Kita akan mendiskusikan itu, menghadirkan seorang tokoh perempuan yang selama ini bekerja, meneliti, dan mengadvokasi isu-isu perempuan di bidangnya. Kita hadirkan narasumber, Dina Mariana. Oke, masih di narasi lintas generasi, diskusi tanpa caci maki bersama saya Anissa, dan tentunya di sini ada Mas Ari dan narasumber kita yang luar biasa hari ini, Mbak Dina Mariana. Halo, apa kabar Mbak Dina? Sehat Mbak Nisa. Sehat ya, semangat ya Mbak Dina ya? Oh pasti, jelas. Oke, luar biasa nih. Seneng nih karena narasumbernya sama-sama perempuan nih. Temanya juga menarik. Nah, ini dia tema emansipasi di kita ya, inisiatif dan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan desa. Nah, Mbak Dina, aku tuh jadi inget gitu ya. Jadi kan sebetulnya aku tuh besar dan tumbuh itu kan bukan di lingkungan urban ya, walaupun sekarang mungkin tinggalnya di kota gitu, tapi juga di desa gitu. Nah, aku melihat sendiri bahwa di desa tempat aku bertumbuh itu bagaimana kemudian ibu-ibu di sana tuh sebetulnya cukup aktif gitu ya. Aktifnya dalam artian yang aku lihat, seingat aku kayak punya inisiasi untuk bikin pasar sendiri, untuk walaupun itu nggak tiap hari gitu ya, tapi pasarnya itu tuh seminggu sekali kayak gitu. Nah itu kayak akhirnya mungkin cukup berkembang jadi kayak apa ya, destinasi wisata kayak gitu, semacam itu gitu. Jadi orang tuh kalau mau cari, oh ayo ke pasar Minggon gitu kan, pasar Minggon ini untuk cari jajanan gitu. Dan itu menarik karena yang menggerakkan adalah ibu-ibu desa kayak gitu. Jadi dari inisiatifnya ibu-ibu. Nah Mbak Dina sendiri sudah menemui hal-hal kayak gini pasti udah banyak sekali ya. Nah sebelumnya akhirnya aku ngomongin soal sejauh mana sih akhirnya partisipasi seorang perempuan gitu ya dalam pembangunan desa. Kita nggak hanya berbicara soal ibu-ibu, tapi juga aku nih yang generasi milenial gitu, perempuan generasi milenial yang tinggal di desa tuh sejauh mana sih sebetulnya Mbak Dina? Ya Mbak Nisa, jadi memang kalau bicara inisiatif perempuan itu luar biasa kaya ya. Kita bisa lihat hampir di semua desa misalnya selalu kalau kita saya kebetulan peneliti dan banyak melakukan riset di desa, selalu ada temuan-temuan menarik yang kaitannya dengan inisiatif perempuan. Ada perempuan yang selalu bicara tentang pelayanan publik, misalnya mereka ingin memastikan agar anak-anak di sekolah itu aman dan nyaman. Ada yang fokus pada isu-isu kesehatan. Mbak Nisa tahu yang namanya kader desa. Nah, kader desa itu kan kalau kita tahu sebenarnya tidak dibayar. Iya, kebetulan ibu saya kader desa. Nah, itu. Jadi loyalitasnya untuk menjaga desa itu luar biasa. Itu tadi dalam aspek pelayanan publik ya. Tadi Mbak Nisa juga cerita tentang ekonomi, misalnya pada aspek ekonomi. Itu fenomenanya banyak sekali. Kalau dulu Mas Ari pernah tahu kalau dulu misalnya BUMDes karakternya masih sangat maskulin. Didominasi oleh laki-laki, mulai dari direktur sampai dengan pimpinan unit usahanya. Kalau sekarang kita lihat perkembangannya luar biasa. Banyak sekali perempuan yang sudah aktif di kelembagaan BUMDesa. BUMDesa itu kelembagaan ekonomi di desa yang menjadi mitranya pemerintah desa untuk menggerakkan aktivitas-aktivitas ekonomi. Sebentar dulu, dan sekarang itu rentang waktunya dari kapan sampai kapan ya? Kira-kira mulai ada perubahan yang dari maskulin tadi kemudian mulai ada perempuan-perempuan yang masuk?
tahun 2014 kebetulan kan kita punya yang namanya Undang-Undang Desa. Mas Ari nanti bisa cerita lebih jauh soal itu karena beliau adalah salah satu pelaku sejarah lahirnya Undang-Undang Desa. Nah, Undang-Undang Desa memberi kesempatan Mbak Anissa kepada semua perempuan untuk bisa terlibat di dalam proses pembangunan di tingkat desa. Mau pada aspek politik, pada bidang ekonomi, sosial, apapun itu. Jadi ada kesempatan yang sama perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi. Jadi titik awal sebenarnya bukan awal juga ya, ada proses yang terus berubah, akan tetapi ada yang namanya kebijakan yang memberikan peluang ruang-ruang tersebut terbuka. Ada afirmasi yang diberikan kepada perempuan, misalnya afirmasi pada aspek politik itu 30% atau minimal 1 orang anggota badan permusyawaratan desa itu harus perempuan. Nah, kenapa diberikan afirmasi? Karena memang perlu kekhususan pada aspek-aspek tertentu agar mereka mengisi dulu, terlibat dulu. Kita bisa abaikan soal kapasitas karena selalu ada kritik soal kapasitas perempuan ya, tetapi ruang yang diberikan ini akan membuat mereka terus belajar dan saya optimis mereka akan jauh lebih baik. Karena kalau tidak diberikan ruang dan kesempatan, istilahnya ya tidak ada yang harus dimulai kan juga kesempatan dan ruang itu tidak akan terus ada ya Mbak ya. Keterlibatan itu juga tidak bisa terjadi ya. Nah tadi kemudian menyambung nih Mas Ari dari tadi yang sudah disampaikan Mbak Dina nih kaitannya dengan UU Desa yang mungkin bisa berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa tuh Mas. Jadi Undang-Undang Desa itu bagian dari reformasi desa karena di dalamnya itu spiritnya adalah membangun demokrasi dari desa. Menghadirkan desa sebagai subjek dan karena itu arena-arena yang di situ melibatkan banyak orang, salah satunya perempuan, itu dia punya hak yang sama. Dan pandangan ini mengingatkan juga kepada kita bahwa demokrasi itu masih sebagian besar ya dulu itu berhenti di kabupaten sejak ada desentralisasi dan otonomi. Namun sejak ada Undang-Undang 6 tahun 2014 itu dorongan untuk meletakkan desa sebagai bagian dari ya subjek yang ikut mengambil bagian keputusan-keputusan strategis yang salah satunya demokratisasi desa itu. Jadi kalau taruhlah misalnya perempuan, orang tua, kemudian anak-anak, bahkan kelompok difabel misalnya. Itu adalah kelompok-kelompok yang selama ini tereksklusi. Jadi gambaran yang tadi diceritakan dalam fragmen itu, perempuan itu dianggap sekian, aktor sekian yang harus di belakang gitu. Padahal kalau kita lihat di dalam konteks makro misalnya, sudah ada presiden pernah perempuan, pimpinan-pimpinan lembaga di kenegaraan, mereka banyak yang berprestasi. Nah politik otoriter di zaman Orde Baru yang menempatkan perempuan selalu di belakang itu, jadi sekarang itu tidak lagi gitu, karena reformasi menghasilkan apa yang disebut dengan demokrasi. Nah, saya kira nanti Bu Dina bisa cerita lebih jauh inisiatif-inisiatif yang tumbuh dari bawah yang dikerjakan oleh perempuan itu begitu banyak. Waktu kita menyusun Undang-Undang Desa misalnya, itu kita punya temuan atau data yang kita lakukan dengan riset bahwa kebangkitan desa itu ditandai oleh inisiatif perempuan di bidang ekonomi, di bidang sosial. Perempuan tidak hanya identik sekedar PKK gitu atau Dharma Wanita gitu kan. Tapi mereka juga menjadi penggerak ekonomi desa, pendamping desa, kader-kader desa. Dia bisa menjadi pemimpin di situ. Itu yang saya ingin tekankan, sekarang banyak sekali kepala desa dari perempuan, perangkat desa perempuan dan mereka berprestasi. Selain bupati-bupati juga banyak yang perempuan ya. Di desa-desa itu bisa kita temui itu gitu. Jadi sekarang nggak boleh lagi menganggap remeh perempuan karena mereka punya banyak prestasi. Itu yang saya kira harus direkognisi. Undang-undang itu merekognisi. Salah satunya lewat menghilangkan diskriminasi. Nah itu dia, menghilangkan diskriminasi Mbak Dina. Ini kan tadi Mbak Dina juga menyebutkan bahwa Mbak Dina adalah peneliti juga ya tentang peran perempuan di desa bagaimana. Nah ada nggak sih kemudian
temuan-temuan yang cukup unik dan menarik selama penelitian Mbak Dina yang mungkin juga bisa dibagikan yang kira-kira ini bisa jadi apa ya, kita bisa ambil satu nilai-nilai positif lah dari situ gitu. Mungkin yang baru-baru saja saya lakukan kan penelitian ketika masa pandemi ya. Nah iya. Kita lihat kalau Mbak Nisa buka status WhatsApp, bisa dilihat itu ketika pandemi siapa yang paling banyak misalnya jualan. Kan banyak sekali tuh yang berjualan di status WhatsApp. Ya aku juga. Nah itu jadi salah satu temuan kita itu ada apa namanya emak-emak online, mereka menamakan komunitas emak-emak online. Ya itu jadi ramai sekali, mereka berkata bahwa ketika ketika suami kami yang karena laki-laki dikonstruksi sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga, itu juga sebenarnya gender bias ya. Akhirnya ketika mereka menjadi korban PHK misalnya atau pengurangan menurun penghasilan mereka, maka muncullah kemudian inisiatif untuk kembali menghidupkan di urusan domestik itu bagaimana caranya mereka bisa punya sumber penghidupan alternatif, apapun dijual, yang untungnya cuma 1.000, yang untungnya cuma 2.000, yang cuma menjualkan atau reseller ya punya tetangga mereka, dan itu terus berjalan, bahkan fenomena itu kita lihat berlanjut sampai sekarang Mbak Nisa. Jadi dan itu menarik, jadi mereka kemudian bisa bertahan hidup dari yang seperti itu satu cerita. Ada lagi cerita, banyak cerita yang lain ya yang kita bisa lihat kalau inisiatif desa itu ya kaitannya dengan perempuan. Jadi kalau dulu misalnya saya pernah menghimpun data anggota legislatif perempuan, itu kan sangat minim ya, di bawah 10%. Tetapi ketika ada afirmasi, nah itu semakin waktu ke waktu, semakin periode ke periode itu semakin meningkat. Nah ini yang perlu kita apresiasi. Kemudian dulu di Sleman nih yang di tempat tinggal kita, anggota Badan Permusyawaratan Desa itu hanya 2% perempuan. Ya, dengan lahirnya Undang-Undang Desa, dengan adanya kebijakan yang mewajibkan harus ada anggota BPD perempuan, sekarang sudah berkisar di antara 20-30% jumlah anggota BPD perempuan. Nah, ini kemajuan yang penting kita catat bahwa memang berbeda zaman ya. Ketika zaman saya akses terhadap informasi, akses terhadap pendidikan itu ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kalau sekarang di zamannya Mbak Nisa misalnya, kita tahu perbedaannya gimana tuh Mbak Nina? Kalau dulu misalnya karena keterbatasan ekonomi, orang tua hanya punya opsi menyekolahkan satu anak misalnya, dia akan memprioritaskan anak laki-laki karena konstruksi tadi. Kita masih hidup di kultur patriarki yang kuat pada saat itu. Beda dengan sekarang. Mbak Nisa dengan teman laki-laki yang lain punya akses yang sama terhadap informasi, sama-sama punya handphone, sama-sama punya kuota misalnya yang bisa mencari apapun, akses terhadap buku juga banyak, luar biasa. Nah, artinya kan gap itu semakin hari semakin mengecil, dan manfaatkan kesempatan itu sebetulnya. Manfaatkan yang gimana nih kalau menurut Mbak Nina sendiri? Iya, artinya kan ini dunia sudah beda nih. Zaman udah beda. Mbak Nisa dengan teman laki-laki yang lain sudah memiliki kapasitas atau akses yang sama. Nah, kenapa tidak kemudian kita juga bisa berbagi peran atau kita bisa sama-sama punya kemajuan yang sama. Jadi saya pikir kalau konteks sekarang, konteks anak-anak milenial, bicara soal gender bias atau ketimpangan gender misalnya, itu bisa jadi harusnya sudah tidak bicara lagi konteks
diskriminasi terhadap perempuan, tetapi kemudian bagaimana perempuan dan laki-laki punya karena peluangnya sudah sama nih, bisa sama-sama kompetisi misalnya atau kolaborasi untuk melakukan hal-hal yang positif. Punya peran yang sama juga gitu ya, untuk diambil sama-sama saling bangun itu. Ya. Itu artinya memang kalau boleh disebut sekarang ada kesempatan, peluang, tinggal perempuan harus proaktif. Kalau dulu selalu dihalangi gitu. Nah kalau sekarang ini ada kesempatan, maka perempuan itu harus berani ambil inisiatif karena kesempatan ada. Bahwa memang masih dibayang-bayang oleh kultur warisan lama, itu tantangan tersendiri. Contoh kasus begini, ketika afirmasi itu dilakukan dalam bentuk kebijakan politik agar perempuan 30% punya hak. Mengapa ada affirmative action itu? Karena statnya ini nggak sama gitu. Ketika demokrasi ini dibuka, sejak awal reproduksi sistem patriarki itu membuat perempuan di belakang terus itu. Kalau suruh tanding dalam situasi kayak gini nggak bisa. Oleh karena itu harus ada jatah 30%. Nah, mengapa ini diperlukan? Agar fair gitu. Karena sejarah tentang penindasan oleh sistem ya. Saya punya pandangan ketidakadilan perempuan lebih banyak bekerja karena sistem ekonomi politik dikuasai resource-nya oleh patriarki, maskulinisasi pembangunan dalam bahasa dia itu, Dina menyebut itu. Nah, dalam kacamata ini maka perempuan bisa berkarya dalam bentuk apapun. Nah, sekarang ini Anissa, tidak ada pemilahan secara tajam mengenai publik dan domestik. Anda bisa bayangkan, kalau dulu perempuan hanya identik di belakang, sekarang meskipun di rumah pun punya akses internet yang dia bisa menjelajah, dia menggerakkan ya informasi ini untuk aktiviti. Tapi sekali lagi ini juga zaman di mana kecerdasan, kreativitas, inovasi itu menjadi poin penting kita. Saya percaya bahwa kalaulah misalnya dievaluasi, seringkali orang nyinyir gitu ya, melihat apa bisa gitu. Ketika ada perempuan memimpin, kesalahannya kelihatan langsung dipandang gitu ya. Gini raiso gitu. Tapi kan faktanya ada juga laki-laki yang memimpinnya juga nggak bisa gitu. Nah saya ingin menempatkan konteks ini dalam analisis ini ya, bahwa ya kesempatan baru diberikan kok. Ya kalau dia berproses dan jangan dilihat pada sisi kegagalannya, tapi kemampuan dia berproses itu jauh lebih disebut kemajuan gitu. Karena dengan cara seperti itu, cerita desa itu perempuan yang banyak menggerakkan ekonomi, menjadi aktivis sosial, itu rata-rata perempuan. Bahkan bukan hanya anak muda, yang tua juga banyak itu. Malah biasanya awalnya dari ibu-ibu dulu tuh, kalau yang saya temui juga ya, dari ibu-ibu terus kayak, ayo Nduk rewangi, kayak gitu, baru kemudian anak-anaknya dilibatin, terus akhirnya anaknya yang kayak ngasih input nih, pengalaman saya, wah ini Bu bisa dipromoin di Instagram nih, gini kayak gini, oh ibunya tuh jadi belajar juga pakai Instagram kayak gitu. Nah, terus tadi saya sedikit menarik mundur tadi, saya ingat Mbak Dina cerita ya kalau melakukan penelitian yang kaitannya sama perempuan di tengah pandemi ini. Saya itu sempat membaca tuh Mbak Dina, ada satu artikel ya, bahwa di tengah pandemi ini karena kemudian ketika di awal-awal banyak work from home, kerja di rumah kayak gitu, kemudian yang terjadi adalah justru kekerasan pada perempuan ini malah jadi meningkat cukup signifikan gitu ya. Nah, apa yang kemudian, apakah itu juga terjadi di desa-desa dan apakah kemudian ada perlindungan khusus atau inisiatif dari perempuan-perempuan desa ini juga untuk bisa saling melindungi perempuan di desa mereka satu sama lain gitu dari soal-soal kekerasan ini? Iya. Ini juga menarik Mbak Nisa, bahwa memang angka kekerasan terhadap perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi meningkat. Bahkan sekitar 300% ya beberapa. 300%? Ya, karena pertama misalnya beban ganda. Seorang ibu selain dia harus bekerja atau dia harus melakukan pekerjaan domestik, dia dibebani juga dengan pendidikan anak. Dan harus jadi caretaker juga ya? Daring, kan sekarang pendidikan daring. Besar harus membantu mereka. Dia harus bisa menjadi guru, tingkat stresnya jauh lebih tinggi sekarang kan.
Terus banyak riset juga yang mencatat bahwa mental shocknya laki-laki itu lebih tinggi, dia lebih rentan terhadap shock, sehingga ketika dia mengalami gangguan di masa pandemi, guncangan di masa pandemi, dia akan punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan terhadap anak maupun pasangan. Nah, ini kerentanan yang kedua. Yang ketiga, kami juga menemukan hasil riset di di Kabupaten Magelang, di Kecamatan Borobudur. Angka kehamilan yang tidak terencana itu meningkat 300% di masa pandemi. Nah, apakah ini bentuk kekerasan? Ketika tidak terjadi konsensus, ketika perempuan tidak menginginkan kehamilan dan dia akhirnya hamil di luar keinginannya, ini kan sebenarnya haknya perempuan. Perempuan punya hak terhadap reproduksinya. Nah, ini juga rentan ketika masa pandemi. Selain persoalan kesehatan, dia juga karena perempuan hamil itu ada banyak kompleksitas hormonnya yang kemudian berubah ya. Nah, itu juga rentan. Jadi ada banyak cerita sebenarnya kenapa potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa pandemi itu cukup tinggi, Mbak Nisa. Nah, tapi tadi pertanyaannya, apakah kemudian ada inisiatif yang dibentuk nih dari para perempuan desa itu ketika melihat, mungkin dia tahu nih, kan kadang-kadang kalau di desa kedengeran tuh, sebelah lagi dimarahin tuh atau ada apa. Nah, itu kemudian ada inisiatif untuk membuat proteksi sesama perempuan desa kayak gitu. Kalau inisiatif banyak, Mbak. Jadi macam-macam bentuknya. Ada yang kemudian mereka mendorong pemerintah desa untuk menyediakan semacam ruang belajar bersama, yang itu difasilitasi oleh Pemdes. Bukan hanya infrastruktur jaringan internetnya ya, tetapi juga guru tambahan yang itu disediakan oleh pemerintah desa. Ini juga karena dorongan dari perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang merasa berat untuk bisa mengajarkan anaknya pelajaran-pelajaran tertentu yang kita tahu lah, kalau dulu mungkin pelajaran level SD itu tidak terlalu berat ya, seorang ibu masih bisa handle. Sekarang pelajarannya rumit-rumit loh. Rumit dan give up ya, mereka menyerah ya karena akhirnya mereka meminta kepada pemerintah desa untuk difasilitasi itu. Nah, kita tahu bahwa perempuan adalah aktor strategis di desa untuk bisa melakukan banyak perubahan. Nah, ingat fenomena centelan ya, cantelan atau apa itu, yang bagaimana mereka menjaga keamanan pangan tetangganya atau siapapun, digantung-gantung di pagar itu inisiatifnya banyak lahir dari ibu-ibu perempuan. Nah, jadi cerita-cerita kecil ini kalau kita himpun sebenarnya luar biasa bagaimana kita bisa melihat gerakan perempuan ini tumbuh, itu lahir dari inisiatif-inisiatif lokal. Sudah nggak zaman lagi misalnya kita bicara tentang bagaimana perempuan menjadi predator bagi perempuan lainnya, seperti yang bisa kita lihat di beberapa film ya, kadang bahkan yang film terakhir yang sempat ramai dibicarakan. Nah, ini kan kemudian rentan juga untuk membangun konstruksi sosial, tetapi menumbuhkan cerita-cerita positif di desa ini yang jauh lebih penting menurut saya agar menjadi inspirasi bagi banyak perempuan-perempuan lain. Nah, itu penting sekali ya, jadi inspirasi ada, Mbak. Ya. Di desa Mbak Nisa itu kalau dicatat listnya pasti banyak itu. Inisiatif-inisiatif yang lahir dari perempuan ya, di tingkat lokal, nggak peduli berapapun usianya. Oke. Ya. Begini, Mas Ari gimana, Mas Ari? Jadi saya mau menambahkan beberapa hal penting soal dalam situasi darurat pandemi COVID-19 ini saya alami ya. Ya, satu sisi perempuan tuh banyak sekali yang berani ambil inisiatif. Contoh ya, ada tetangga yang kena COVID. Keluarganya, bapak ibunya, anaknya satu juga gitu. Saya menilai itu perempuan tiba-tiba ambil inisiatif dan mereka membuatkan makanan buat anak kecil setelah orang tuanya itu sedang di rumah sakit. Solidaritas itu muncul, memperbincangkan untuk membantu gitu dengan cara kreatif, tentu dengan protokol ya. Itu satu catatan.
terus tadi berbagi, gerakan berbagi nasi ya, yang itu bisa meringankan beban itu juga. Nah, memang saya agak prihatin situasi ketika pendidikan di era pandemi Covid ini yang sebagian besar harus ditanggung oleh ibu-ibu. Disitulah saya sebut dengan kerentanan baru, karena ini problem yang dihadapi oleh sebagian besar orang. Misalnya, kalau perempuannya itu nggak bekerja atau bekerja di rumah, itu oke, gitu, ya. Tetapi banyak juga perempuan yang harus pagi-pagi berangkat kerja. Entah dia harus ke pasar ataukah harus ke kantor gitu dengan work from home-nya, terus kemudian di kerja harus masuk gitu. Dia harus menyelesaikan dulu anaknya untuk membantu menyiapkan misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Dan teknologi yang harus dia manfaatkan itu kadang-kadang dia masih belum masih gagap gitu. Apapun ini karena juga kekagetan, itu kemudian marah, ya emosi. Itu sebenarnya adalah ya bukan karena soal moralitas, bukan. Ini beban yang berat itu menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Atas dasar itu pula saya ingin mengatakan bahwa ini beban seperti ini nggak mungkin harus ditumpukan pada perempuan. Bercerita inilah saya ingin ketok juga ini buat pemerintah bahwa harus ada terobosan-terobosan. Ini sekarang COVID, vaksin udah mulai mau diterapkan begitu. Semoga ini menjadi bagian salah satu solusi gitu. Oke, amin. Oke, nanti kita lanjut lagi ya setelah jeda komersil yang berikut. Hari gini pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel.